Ya kayak maaf kupingnya ibu-ibu itu ada kuping sugih, ada kuping kere. Kuping sugih itu pakai anting, pakai giwang apapun cocok, pakai perak cocok, perunggu pantes, pakai emas apik, pakai inten jos, melakuni gedek-gedek. Kuping sugih. Nah, kuping kere pakai perunggu abuh, pakai perak bededek, pakai emas ledeh, pakai inten nyenyek. Jodone ditali benang. Itu kuping melarat. Ada kok orang itu dinaikin mobil mewah, harganya mahal, suspensinya bagus, di AC mendem. Ada apa enggak? Ada. Orangnya sekarang lagi kipas-kipas. Dinaikin mobil bagus, harganya mahal, suspensinya oke, di AC mabok, mendem. Tapi ditumpak ke truk sehat. Ada itu. Orangnya sekarang pakai seragam muslimatan. Bapak-bapak padha karo pertanyakan ngene, bapak. Bojone sapa sing paling ayu? Ayo. Bojone dewek. Sebab kalau bojone dewek diterima syariah, diterima undang-undang pemerintah. Nah, walaupun cantik, menarik, ayu, kemerusu, imut, yahud, keboy, semlohai, aduhai, bahenol, menol-menol, belenok, kementek-mentek, molek, nyis-nyis, mingis-mingis, nek bojone wong manuk kacor dawa gulune, tiwas kemecor ora roh rasane. Ada yang mengatakan ibadah yang paling baik itu qiraatul Quran. Ada dalilnya. Ada yang berpendapat ibadah yang paling baik adalah jihad fi sabilillah. Ada dalilnya. Nah, Sayyidina Ali waktu itu diem. Kemudian ditanya oleh para sahabat, kalau menurut anda wahai Ali, ibadah apa yang paling baik? Dengan tenang Sayyidina Ali berkata, kalau menurut saya ibadah yang paling baik adalah ibadah yang diterima. Ibadah banyak tapi kalau nggak diterima ya jelek. Mending ibadah sedikit tapi diterima. Ini kan seperti gini loh, duit apa yang paling baik? Jawabannya duit yang paling baik itu bukan dolar, bukan euro. Duit yang paling baik bukan real, tapi duit yang paling baik adalah duit yang payu. Sedikit payu lebih baik daripada duit banyak tapi nggak payu, betul? Karena kalau payu itu diterima untuk jual beli. Makanan apa yang paling enak? Jawabannya bukan sate, kare, rawon, gulai, pecel, bukan. Tapi makanan yang paling enak adalah makanan yang doyan. Sebab kalau doyan itu diterima lidah, diterima tenggorokan, diterima perut, diterima pencernaan. Sate ora doyan, pindang doyan. Coba enakan mana? Sate ora doyan, tempe doyan. Enak mana? Enak tempe doyan. Sate kalau ora doyan ya ora enak. Ada kok orang yang ora doyan sate, daging sapi ora doyan, daging kambing ora doyan. Tapi kalau tempe 5 piring, nah itu cetakan Ilat Kere. Ya mungkin orangnya sugih, duitnya banyak, tapi cetakannya Ilat, cetakan Kere. Anggur ora doyan, duku ora doyan, apel ora doyan, juwet geragas. Itu cetakan Ilat Kere. Duren ora doyan. Kan ada toh yang ora doyan duren. Ilat melarat. Ya kayak maaf kupingnya ibu-ibu itu ada kuping sugih, ada kuping kere. Kuping sugih itu pakai anting, pakai giwang apapun cocok, pakai perak cocok, perunggu pantes, pakai emas apik, pakai
inten jos mlakune gedek-gedek, kuping sugih. Nah, kuping kerek pakai perunggu abuh, pakai perak bededek, pakai emas ledeh, pakai inten nyenyek, jodone ditali benang. Itu kuping melarat. Ada kok orang itu dinaikin mobil mewah harganya mahal, suspensinya bagus, di AC mendem. Ada apa enggak? Ada, orangnya sekarang lagi kipas-kipas. Dinaikin mobil bagus harganya mahal, suspensinya oke, di AC mabok mendem. Tapi ditumpak ke truk sehat. Ada itu, orangnya sekarang pakai seragam muslimatan. Bapak-bapak padha karo pertanyakan ngene, bapak, bojone sapa sing paling ayu? Ayo, bojone dewek. Sebab kalau bojone dewek diterima syariah, diterima undang-undang pemerintah. Nah, walaupun cantik, menarik, ayu, kemerusu, imut, yahud, keboy, semlohai, aduhai, bahenol, menol-menol, belenok, mentek-mentek, molek, nyis-nyis, mingis-mingis, nek bojone wong manuk kacor dawa gulune tiwas kemecer ora roh rasane. Makanya ibadah yang paling baik itu ibadah yang diterima. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, kenapa doanya mudah-mudahan ibadahnya diterima? Ibu bapak para jamaah, ngaku orang ngaku, wong cenang, masyarakat songgom wajib gelem ngaku kalau menjalankan ibadah Ramadan mulai dulu masih kecil sampai sekarang udah tuwek-tuwek, ya wis ngono-ngono kuwi bae. Kalau menjalankan ibadah Ramadan mulai dulu masih anak-anak sampai sekarang sudah kawak-kawak, ndak ada peningkatan. Ibadah Ramadannya ya gitu-gitu aja. Pokoknya siang harinya puasa, malamnya sholat tarawih, witir, kalau mau ya baca Quran. Ibadah Ramadan sampean-sampean semua kan cuma begitu, nggih napa nggih? Pada nggak ada peningkatan. Ibadah Ramadan mulai dulu waktu masih anak-anak belajar puasa sampai sekarang udah tua-tua, ya wis kayak gitu-gitu baik ibadahnya. Nggak ada peningkatan, nggak ada perbaikan, apalagi di akhir Ramadan yang harusnya kita lebih semangat. Di akhir Ramadan harusnya lebih sungguh-sungguh, sebab ibarat pertandingan akhir Ramadan itu babak final. Kalau pengen menang jadi juara, dapat hadiah, dapat piala, dapat penghargaan, harus lebih sungguh-sungguh. Tapi kenyataannya di akhir Ramadan ibadahnya masyarakat cenang, songgom, malah kendor. Betul? Ibu-ibu kalau di akhir Ramadan lebih semangat ngamal apa ngemol? Di akhir Ramadan lebih rame masjid apa pasar? Lebih rame masjid apa toko? Itulah kita. Makanya entah seperti apa ibadahnya, mudah-mudahan diterima Allah. Apa tandanya kalau ibadah kita diterima Allah? Tandanya adalah Syawal. Makanya bulan sesudah Ramadan disebut Syawal. Itu secara bahasa artinya berkembang dan meningkat. Ada peningkatan kualitas diri, peningkatan iman dan takwa. Nggih, matur suwun. Ada peningkatan ibadah. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ulang, tanda bahwa Ramadan kita berhasil, tanda bahwa ibadah kita di bulan Ramadan kemarin diterima Allah, Syawal dan seterusnya
ada peningkatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Puasa kita kemarin adalah puasa jenis uler, bukan puasa jenis ulo. Kira-kira masyarakat Cenang puasanya kemarin puasa uler apa puasa ulo? Ulo sama uler itu dua-duanya puasa. Ulo ya puasa, uler ya puasa, tapi endingnya berbeda, jadinya berbeda, hasilnya berbeda. Ulo meskipun habis puasa dia sama sekali nggak berubah, dia sama sekali nggak menjadi lebih baik. Namanya tetap ulo, wajahnya tetap ulo, modelnya tetap ulo, bentuknya tetap ulo, perilakunya tetap ulo. Karena puasanya ulo cuma dia mau melungsungi, ganti kulit, tubuhnya makin panjang tambah besar. Ada ibu-ibu Cenang yang puasanya puasa ulo, puasa hanya sekedar mau melungsungi, ganti baju baru, tubuhnya tambah besar. Jadi puasa itu bukan peningkatan kualitas diri, tapi peningkatan berat badan. Sebelum Ramadan berat badannya 55 kg, habis Ramadan jadi 75 kg. Ada sekarang orangnya pakai jilbab warna coklat ya, karena puasanya puasa ulo. Habis makan sahur bukannya persiapan sholat subuh berjamaah, tapi melungker turu maneh. Wonten apa wonten? Wonten. Orangnya sekarang lagi ketawa. Walaupun habis puasa sama sekali nggak berubah jadi baik, kehadirannya tidak membawa harapan, justru menebar ancaman. Itu ulo. Beda dengan uler. Sebelum puasa dia jelek, menakutkan, gilani, gateli, sumber penyakit, jalannya aja gremet, ngerusak. Uler itu ndak ada orang seneng sama uler. Ibu-ibu misalnya lagi ngumpul kayak gitu, terus tak piuri uler 2 kilo, bubar. Uler itu nggak ngapa-ngapain, diem nempel tok udah ngerusak. Betul? Nggak ngapa-ngapain, diem tok nempel, uler itu udah ngerusak. Nempel di kulit, kulitnya gatel, keroken, kulitnya apa namanya bahasa ngapaknya, bliduren. Nempel di daun, daunnya rusak, rencem-rencem, bolong-bolong. Nempel di tanaman, tanamannya rusak, kering. Nempel di buah, buahnya rusak, bosok. Nempel di untumu, nek untuku ora, untumu bolong, rusak. Itu uler. Makanya kalau ada orang sukanya ngerusak, suka bikin ribut, biasa dijuluki uler. Kepriben, pripun gimana di Cenang sini wonten ulere? Ulere lanang apa wadon? Oh, ulere pakai BH. Siapa ngomong ulere pakai mic? Kemudian ulernya berpuasa dengan cara berproses jadi kepompong. Bahasa Inggrisnya the entung. Entung itu puasa, orang madyang, orang ngombe, orang rabenan. Bapak ibu apa pernah lihat ada entung rabenan? Dia puasa, selesai berproses jadi kepompong, berubah lebih baik. Namanya berubah, bukan lagi uler, tapi jadi kupu. Bentuknya berubah, jalannya berubah. Tadinya gremet, sekarang terbang. Makanya orang Cenang kalau Ramadannya sukses, lepas Ramadan orang Cenang bisa terbang jadi Superman. Loh, artinya terbang itu simbol ketinggian derajat, derajatnya naik. Tadinya ngerusak ketika masih berupa uler, begitu puasa berubah jadi kupu, manfaat, membantu proses pembuahan. Kembang berproses jadi buah, itu dibantu sama kupu. Allahumma sholli ala Muhammad.
Tadinya menakutkan, gilani, begitu puasa berubah jadi kupu, menyenangkan. Semua orang suka, anak kecil aja seneng sama kupu-kupu, betul? Orang Jawa, orang Ngapak itu menganggap kupu simbol keberuntungan. Rumah dimasuki kupu katanya mau dapat rezeki, rumah dimasuki kupu katanya mau ada tamu. Punya anak perempuan udah gede belum nikah, rumah dimasuki kupu, seneng. Nah, ini kayaknya jodohmu mau datang, rumahnya dimasuki kupu. Tapi sabar nak, kupunya kok hitam, kayaknya jodohmu ireng. Kehadirannya tidak menebar ancaman tapi membawa harapan. Itu posone uler berubah jadi kupu. Sayangnya banyak uler cenang setelah berproses kepompong selama sebulan Ramadan, keluarnya enggak jadi kupu, malah jadi codot. Wonten apa mboten? Rampung Ramadan malah elek, wonten apa mboten? Asale pelit malah pelite tambah nemen, wonten apa mboten? Wonge teka lungguhe nang ngisor apa ning panggung? Panggung. Pakai celana apa sarung? Bajunya lengan pendek apa panjang? Pecine warna putih apa ireng? Bob, stop. Ini kalau dilanjutkan pasti nanti sampainya kenyong. Nah sekarang ibu bapak, para jamaah yang saya hormati rahimakumullah, peningkatan di bidang apa yang dihasilkan selama madrasah Ramadan 1 bulan? Makanya bagi santri selesai Ramadan itu semangatnya bukan halal bihalal, bukan lebaran, tapi syawalan. Beda loh ya, halal bihalal, lebaran dengan syawalan itu beda. Lebaran itu semangatnya masyarakat awam, kaum abangan. Halal bihalal itu semangatnya priayi, kaum celononan. Syawalan itu semangatnya kaum santri, kaum sarungan. Diulang, kayaknya belum konsentrasi, terutama ibu-ibu dan mbak-mbaknya. Masih banyak yang belum percaya bahwa yang dipandangnya adalah Abah Hanza. Itu yang tepuk tangan itu malah membayangkan, andaikan aku jadi istrinya dia. Nah itu orangnya itu pakai jilbab warna hitam pokoknya. Dari tadi itu menteleng, kalau mandang saya itu nggak kedep. Kamu tuh kalau ngelihat aku jangan kayak gitu dong. Lebaran itu semangatnya masyarakat yang tidak ngaji, kaum abangan. Halal bihalal semangatnya priayi, kaum celononan. Syawalan semangatnya santri, kaum sarungan, kaum gamisan. Memang beda. Halo? Loh, Islam di Indonesia ini kan ada 3 macam. Ada orang Islam yang berusaha benar-benar islami, ada orang Islam yang sudah terkontaminasi dengan modernisasi, ada orang Islam yang masih memegang teguh tradisi. Loh, angel loh gatuk-gatuk kayak gini. Ya pengen murah ya ketua RT-mu kon ceramah. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya tahun baru juga ada 3. Ada tahun baru 1 Muharram, ada tahun baru 1 Januari, ada tahun baru 1 Suro. 1 Muharram itu tahun barunya santri. 1 Januari tahun barunya priayi. 1 Suro tahun barunya wong sing orang ngaji. Halo?
Paham apa ora gitu omongin. 1 Muharram itu tahun barunya umat Islam yang ikut ajarannya Rasulullah. 1 Januari tahun barunya umat Islam yang ikut ajarannya penjajah. 1 Suro tahun barunya umat Islam yang ikut ajarannya simbah-simbah. Sampean ikut yang mana? Rasulullah, penjajah, apa simbah-simbah? Misalnya semuanya dirayakan. 1 Muharram dirayakan dengan pengajian, 1 Januari dirayakan dengan dangdutan, 1 Suro dirayakan dengan jaranan. Yang paling sepi yang mana? Orang Cenang ikut yang mana? Pengajian, jaranan, apa dangdutan? Sama-sama menjalani ibadah Ramadan. Masyarakat Islam Indonesia itu ada 3 semangat. Ada semangat Syawalan, ada semangat halal bihalal, ada semangat lebaran. Semangat lebaran itu begini: bulan Ramadan dianggap sebagai bulan penjara. Masuk Ramadan seperti masuk penjara. Amaliyah Ramadan adalah kerja paksa. Hari-hari Ramadan dijalani dengan terpaksa dan menderita. Sehingga di akhir Ramadan yang diharapkan hanyalah kapan lebarannya, kapan bakdonya. Kenapa seperti itu? Sebab sebelum Ramadan dia berteman dengan setan. Begitu Ramadan, setan temennya di penjara. Pisah sebulan dengan temennya, sedih. Makanya akhir Ramadan tidak berharap mendapatkan Lailatul Qadar, tidak ingin menjadi Syawal, tidak ingin mendapatkan Idul Fitri, tapi yang dipikir hanyalah kapan setan temennya itu dibebaskan dari penjara. Begitu Ramadan selesai, seneng, setan temennya udah bebas dari penjara, dia berangkul-rangkulan kembali dengan setan. Hari raya menjadi hari-hari diare. Mencret kabeh, balas dendam. Begitu Ramadan tamat, maksiat kumat. Begitu Ramadan bubar, ibadahnya ikut-ikut. Wonten apa mboten? Wange teka. Itu lebaran. Kalau halal bihalal itu masyarakat Indonesia modern yang sudah banyak jadi urban, merantau keluar kota, keluar pulau, ke kota-kota besar, bahkan ke luar negeri. Ketika 1 Syawal libur, pengen pulang kampung, mudik. Waktu di kampung pengen bisa bersilaturahim kepada seluruh keluarga, tapi waktunya terbatas. Maka dibikinlah acara yang simple, semua dikumpulkan jadi satu. Dalam 2 jam silaturahim selesai. Itu halal bihalal. Kalau santri semangatnya Syawalan, Allahumma sholli ala Muhammad. Semangat Syawalan itu seperti apa? Para jamaah, panitia mohon maaf, infak kelilingnya sebentar lagi, ndak usah gegeri, ndak usah ribut. Saya sudah tahu, walaupun nggak usah disodori kertas, sekarang kertasnya masih di bawah MC. Bagi santri, Idul Fitri itu cuma 1 hari, yakni tanggal 1 Syawal saja. Laka-laka. Halo? Halo? Idul Fitri itu cuma 1 hari, tanggal 1 Syawal. Karena Idul Fitri itu hari raya kecil, hari raya yang besar adalah Idul Adha. Buktinya dari segi waktu, Idul Fitri cuma 1 hari, Idul Adha 4 hari. Tanggal 10 Dzulhijjah ditambah 3 hari tasyrik, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Idul Fitri 1 hari, Idul Adha 4 hari. 1 dengan 4 lebih besar mana? 4. Makanya Idul Adha hari raya besar. Sekarang dari segi pengorbanan, Idul Fitri hanya nyembelih ayam, Idul Adha nyembelih sapi. Ayam dengan sapi lebih besar mana? Sapi. Makanya Idul Adha itu hari raya besar. Idul Fitri hanya mengeluarkan zakat fitrah, nilainya cuma beras 2 kilo 8 ons.
Kalau dibulatkan ya udah 3 kilogram beras, cuma itu pengeluaran Idul Fitri. Sedangkan Idul Adha bagi yang kaya, mampu, istitoah menjalankan ibadah haji bisa puluhan bahkan ratusan juta. Yang kurang mampu melaksanakan syariat kurban, nyembelih sapi minimal kambing, sebab kurban nggak boleh nyembelih tokek. Halo, yang ketawa itu nggak pernah kurban, malah tukang ngabisin dagingnya kurban. Senengane dadi panitia tapi ora tahu kurban wonten apa mboten. Orangnya datang duduk di bawah apa di panggung, pakai celana apa sarung, bajunya lengan pendek apa panjang, pecinya warna putih apa ireng. Orangnya yang mana tuh? Dari tadi kok di panggung terus. Nggak pernah kurban, senengane dadi panitia, entek-entek daging. Ada itu orangnya, ada orang Cenang RT 3. Udah, Idul Fitri hari raya kecil, Idul Adha hari raya, maka santri harus menyikapi dengan adil. Yang kecil ya dianggap kecil, yang besar dianggap besar. Yang kecil diperlakukan kecil, yang besar diperlakukan besar. Jangan dibalik, yang kecil dibesar-besarin, yang besar dikecil-kecilin, yang kecil dianggap besar, yang besar dianggap kecil. Itu kebalik. Idul Fitri itu hari raya kecil, ya kecil-kecil saja. Idul Adha yang hari raya besar itu yang dibesarkan. Lah masyarakat Senang kan kebalik, Idul Fitri yang hari raya kecil dibesar-besarkan, anggarane pol-polan, duit pengeluarannya pol-polan, beli baju aja nggak cukup 3, belum jilbabnya, belum BH-nya, belum lagi untuk departemen perbadokan, belum lagi untuk jalan-jalan. Sehingga karena Idul Fitri itu anggarannya besar-besaran pol-polan, waktu Idul Adha yang hari raya besar kehabisan anggaran sampai nggak bisa korban. Kebalik sayang. Siapa ngomong iya sayang tadi? Memang kamu minta disayang? Ya udah, kalau nggak mau dipanggil sayang tolong perhatikan kenter. Aku tuh sayang banget sama kamu. Kalau nggak sayang ya ngapain aku jauh-jauh dari Bojonegoro datang ke kamu, panas-panas tak bela-belain. Aku sekarang ada di deket kamu karena aku tahu kamu udah lama memendam rindu. Bisanya kan cuman lihat aku di HP. Kebayang nggak sekarang bisa sedekat ini sama aku? Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan kebalik. Halo? Lah, tuh kan kelihatan banget kalau sayang sama aku. Nah sekarang yang meningkat setidaknya ya iman dan takwa. Iman itu modal. Maka memasuki Ramadan itu yang dipanggil bukan sembarang orang Islam. Ayatnya jelas, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Bukan hai orang-orang Islam laki dan perempuan, enggak. Bukan ya ayyuhannas, hai seluruh manusia, enggak. Tapi yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Iman ini modal. Kenapa? Sebab gini para jamaah, ringkes-ringkes saja, waktu kita terbatas, tinggal 10 menit. Oke, tolong yang merasa nggak ikut nyumbang jangan cerewet. Orang yang imannya kuat, hidupnya paling hebat karena dia mampu mengolah dan memproses hidup di dunia yang hanya sekejap dan sesaat untuk kepentingan dan kebahagiaan hidup di akhirat yang abadi tanpa batas. Hidup bukan asal hidup, hidup bukan sekedar hidup, hidup bukan untuk hidup, tapi hidup benar-benar hanya untuk Allah yang maha hidup. Hidup bukan untuk mati, tapi mati itu yang untuk hidup.
Karena mati bukan akhir dari cerita hidup, justru mati adalah awal dari hidup yang sebenar-benarnya hidup. Bingung ya wes, ini harus saya ulang. Kalau nggak diulang pasti nggak paham, karena saya tahu masyarakat Cenang terutama ibu-ibunya itu memang cantik-cantik, cuma on. Maafin ya, itu bahasa roastingan sayang aku ke kamu. Jadi kalau aku bilang kayak gitu bukan berarti aku nggak suka sama kamu, justru itu karena aku suka banget sama kamu. Yang tadinya nggak konsentrasi biar jadi konsentrasi, yang tadinya nggak merhatiin biar jadi merhatiin. Asem aku dibilang on, padahal aku on tenan. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, diulang. Orang yang imannya kuat hidupnya paling hebat, karena dia mampu mengolah dan memproses hidup di dunia yang hanya sesaat dan sekejap. Memang hidup di dunia kan hanya sesaat, hanya sekejap, betul? Kata orang tua dulu cuma mampir ngombe sesaat sekejap. Hidup di dunia hanya sebentar dibanding kehidupan abadi di akhirat. Rata-rata manusia menjalani hidup di dunia cuma 1,5 jam saja, sebentar banget, tidak ada yang lama. Mohon maaf Pak dan Ramil yang gagah, mana tadi beliau? Iya, hidup di dunia juga hanya sebentar. Pak Camat hidup di dunia cuma sebentar. Pak Kepala Desa hidup di dunia juga hanya sebentar. Sebentar lagi Pak Lurah, sini bilangnya Lurah apa Kepala Desa? Sebentar lagi Pak Lurah akan meninggal dunia. Nah, memang hidup di dunia hanya sebentar Pak Lurah. Demikian pula saya sebentar lagi juga akan meninggal dunia, tapi lebih dulu Pak Lurah. Lah hidup di dunia cuma sebentar. Ini diproses, diolah untuk kepentingan dan kebahagiaan hidup di akhirat yang abadi selamanya. Caranya memaksimalkan hidup dengan melakukan ibadah secara optimal sebagai bekal perjalanan hidup yang abadi selamanya itu, mengumpulkan amal soleh sebanyak-banyaknya. Hidup bukan asal hidup, hidup bukan sekedar hidup. Kalau hidup hanya sekedar hidup, hidup asal hidup, itu namanya urip-uripan. Maaf, hidup harus benar-benar hanya untuk Allah yang maha hidup. Seperti baiat kita yang tiap hari kita baca minimal 5 kali waktu sholat ketika doa iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Jadi hidup benar-benar hanya untuk Allah yang maha hidup. Hidup bukan untuk mati, tapi mati itulah yang untuk hidup. Karena mati bukan akhir dari cerita hidup, justru mati adalah awal dari hidup yang sebenar-benarnya hidup. Diulang lagi, masih banyak yang pelongo-pelongo. Hidup bukan untuk mati, karena sesungguhnya mati itu nggak ada. Yang ada yang mati mic-nya. Jadi hidup bukan untuk mati, karena sesungguhnya mati itu nggak ada. Yang ada tetap hidup, cuma pindah alam. Mati dari alam dunia, pindah hidup ke alam barzakh. Maaf ya, karena ini acaranya ada haul masal, ya harus menerangkan ini. Sebenarnya saya itu paling sedih kalau diundang ceramah di acara haul. Paling sedih. Saya mulai ceramah tahun 2005-2006 sampai sekarang udah 20 tahun lebih. Itu paling susah, paling sedih kalau diundang ceramah di acara haul. Saya diundang ceramah di acara misalnya di acara syukuran haji, syukuran umroh. Saya sudah punya pengalaman haji, saya sudah punya pengalaman umroh. Jadi saya bisa cerita. Udah pernah haji, udah pernah umroh, diundang ceramah di acara syukuran haji, saya udah punya pengalaman. Saya kalau diundang ceramah di acara haflah akhirus sanah di lembaga pendidikan, saya juga punya pengalaman di lembaga pendidikan. Saya bisa suruh ceramah.
Saya kalau diundang untuk ceramah di acara khitanan, alhamdulillah saya juga sudah sunat, walaupun trauma, nggak berani ngulangi lagi. Tapi kan punya pengalaman, bisa cerita. Kalau saya diundang ceramah di acara wali matun nikah, saya juga sudah nikah, bisa cerita, ada pengalaman. Tapi kalau saya diundang ceramah di acara haul yang itu bicara soal kematian, sampai detik ini saya belum punya pengalaman mati. Makanya saya susah, apalagi yang saya hadapi orangnya terkenal pinter-pinter seperti orang Cenang. Terkenal pinter-pinter, maksudnya pinter membantah. Lah misalnya saya cerita mati itu begini, di alam kubur begini, nanti di akhirat seperti ini, kata orang Cenang, koyo tahu baik. Halo? Halo? Makanya ini tolong perhatikan, mati itu bukan akhir dari cerita hidup. Makanya hidup bukan untuk mati, karena sesungguhnya mati nggak ada. Yang ada tetap hidup, cuma pindah alam. Halo? Halo? Makanya karena mati itu nggak ada, jangan takut mati. Ayo semuanya ikut nyaut mati. Yang nggak ikut jawab mati duluan. Jangan takut, jangan cari, jangan lupakan, selalu ingat, selalu siap, dan selalu rindukan. Awas yang gak ikut jawab mati duluan. Diulang, karena hidup itu gak ada kematian, yang ada tetap hidup, cuma pindah alam saja. Maka jangan takut, jangan cari, jangan lupakan, selalu ingat, selalu siap, dan selalu rindukan. Yuk, kenapa mati harus dirindukan? Kematian itu kalau dirindukan akan terasa indah, karena mati itu adalah jalan liqa'i rabbih, perjumpaan dengan sang kekasih sejati Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sekali lagi yang kompak, jangan takut. Setakut apapun kalau waktunya tiba pasti mula aja wedi. Percuma wedi kalau waktunya tiba pasti. Ana wong urip kok wedi mati, iki padha karo wong madang wedi ngising. Urip wedi mati padha karo madang wedi ngising. Wayang ngising yo ngising, wayang mati yo banter. Wani urip kudu wani, padha karo wani madang kudu wani. Sanggup urip kudu sanggup, padha karo sanggup madang kudu sanggup. Siap urip kudu siap, padha karo siap madang kudu siap. Gelem urip kudu gelem, padha karo gelem madang kudu gelem. Mangga ngising bareng. Kenapa sih harus takut mati? Toh takut juga tidak mengundur kematian, tidak menunda kematian. Sebagaimana berani tidak mempercepat kematian. Mati itu tidak ditentukan oleh takut dan berani. Apa dipikir yang takut itu matinya belakangan, yang berani matinya duluan? Yang enggak lah. Halo? Coba dijawab. Orang yang pemberani sama orang yang penakut, matinya lebih dulu mana? Enggak mesti. Enggak mesti kan? Mbok enggak jawab kok. Halo? Kadang yang berani maju perang enggak mati-mati. Yang penakut ngungsi mati dulu ke bom. Sampai ada ibu-ibu itu takut anaknya enggak boleh jadi tentara, enggak boleh jadi polisi, takut mati dulu. Nak, enggak usah jadi tentara nak, nanti kalau ada perang kamu maju perang, mati dulu nak. Lu yang jadi tentara sampai tua kok hidup. Yang di rumah nggak jadi apa-apa, jadi petani, maaf, mati dulu di sawah sambil petir kesetrum. Nak, jangan jadi pilot nak, ibu nggak suka, nanti kamu jadi pilot nerbangin pesawat, pesawatnya jatuh, kamu mati nak. Lu yang jadi pilot awet sampai tua banyak.
Yang di rumah di atas kasur tempat tidur kelon sama bojonya mati kedengkek. Mbok kedengkek apa? Nah iya toh. Coba yang sehat sama orang yang sakit-sakitan matinya lebih dulu mana? Berarti sekarang sampean sehat, besok mati sampean. Enggak pasti kok. Kadang lo yang sakit-sakitan lo enggak mati-mati. Yang ngerawat itu capek lo kan. Ya Allah kok enggak mati-mati ya Allah. Yang sehat segar bugar mati mendadak. Ada enggak? Ada. Sekarang orangnya di sini tapi nggak merhatiin keterangan saya. Itu kayaknya mau mati mendadak itu orangnya. Ya Allah, aku tuh kalau ngelihat kamu kok kayak gimana gitu rasanya. Di hatiku ada sesuatu gitu. Bentar ya. Sekarang saya tanya lagi. Rungokno toh. Orang muda sama orang tua matinya lebih dulu yang mana? Enggak mesti. Di sini ada enggak cucu mati lebih dulu daripada kakeknya? Lah iya itu kan contoh. Laki-laki yang semangat jawabnya, harus yang semangat. Yang semangat jawabnya. Yang kaya sama yang miskin matinya lebih dulu mana? Nah, yang jawab kaya itu mesti kere itu. Jawaban orang dendam itu. Karena udah lama pengen kaya nggak keturutan. Khusus ibu-ibu, bapak-bapak diem nggak usah ikut jawab. Ibu bapak, mohon maaf, perempuan sama laki-laki matinya lebih dulu mana bu? Ya, kayaknya punya serep itu. Kayak mendoakan suaminya cepat mati gitu. Jawabannya, nggak mesti kok. Makanya, nggak usah takut mati. Ngapain takut? Setakut apapun kalau waktunya tiba ya mati. Yang perlu kita khawatirkan itu nanti kita mati pas ngapain, nanti kita mati itu di mana, nanti kita mati itu pas berbuat apa. Itu yang perlu kita cemaskan, perlu kita khawatirkan. Karena orang mati itu pilihannya cuma dua. Ada mati pas melakukan hal yang baik, namanya husnul khotimah. Ada orang mati pas melakukan kejelekan, namanya su'ul khotimah. Nah kita itu nggak tahu nanti kematian kita seperti apa, padahal kematian itulah yang menentukan nasib manusia untuk selama-lamanya. Ditentukan oleh kematian, bukan ditentukan oleh kehidupan. Maaf, yang menentukan nasibmu selamanya itu bukan hidupmu di dunia ini, tapi matimu dari dunia ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Gini loh maksud saya itu. Ada orang selama hidup itu sepertinya baik, ternyata matinya kok mati jelek. Ini seterusnya bernasib jelek. Di alam kubur nasibnya jelek, di akhirat nasibnya jelek, neraka selamanya. Naudzubillah min. Loh misal ada orang selama hidup itu sepertinya jelek kayak perbuatannya, tapi ternyata kematiannya adalah kematian yang baik. Seterusnya bernasib baik. Di alam kubur nasibnya baik, di akhirat nasibnya baik, surga selamanya. Jadi yang menentukan itu kematian. Baik apa buruk? Kalau kematian dalam keadaan baik, seterusnya jadi orang baik. Kalau kematian dalam keadaan buruk, seterusnya jadi orang bernasib buruk. Kok kayak takut untuk sampean? Halo? Lah cuma kematian itu ditentukan oleh kebiasaan hidup. Yamutun nas ala ma asyu wa yub'atsuna ala ma matu. Orang itu nanti matinya seperti apa tergantung kebiasaannya waktu hidup. Kalau hidupnya kebiasaan baik ya matinya mati baik, kalau hidupnya kebiasaan buruk ya matinya mati buruk. Maka hidup ini biasakan berbuat baik supaya kematiannya kematian dalam keadaan baik. Itu seterusnya akan bernasib baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah,
Orang kalau hidupnya kebiasaan baik, matinya mati baik. Biasanya tercermin dari wajahnya, tambah bersih, tambah ganteng, tambah cantik, tersungging senyum di bibirnya. Ada orang mati itu pantes gitu. Pantes, padahal hidupnya dia nggak begitu cantik, orang cenang aja. Begitu mati tambah cantik. Ada, tapi ada orang mati itu kelihatan jelek, metot nyaprut modelnya kayak orang patek setuju dipateni gitu. Ada itu metot nah, ibu bapak jamaah yang saya hormati rahimakumullah, ya Allah sumuke panas ya. Iya lah, Ramadan itu juga tarbiyah, kita dilatih agar terbiasa menjadi baik gitu. Sebulan penuh kita dilatih qiyamul lail, sholat malam. Itu diharapkan selepas Ramadan kita menjadi orang yang terbiasa qiyamul lail, menjadi ahli sholat malam. Kapan itu pelatihannya? Kemarin waktu Ramadan, tiap malam kan qiyamul lail, Bapak Ibu sholat tarawih 20 rakaat plus witir 3 rakaat. Itu diharapkan selesainya Ramadan sholat malamnya terus. Kemarin Ramadan dilatih baca Al-Quran, tadarrusan tiap hari, tiap malam baca Quran. Harapannya selepas Ramadan lanjut baca Qurannya, jadi orang yang ahli baca Quran. Kemarin Ramadan dilatih zikir, i'tikaf. Harapannya setelah Ramadan terbiasa i'tikaf, terbiasa zikir. Kemarin Ramadan dilatih jadi orang yang ahli bersedekah, dengan janji sedekah di bulan Ramadan minimal dilipat gandakan pahalanya 1000 kali lipat minimal, sampai dengan kelipatan yang tak terbatas. Diharapkan setelah Ramadan makin dermawan, makin ahli sedekah. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba sekarang ditanya, maaf, di Cenang sini kemarin Ramadan alhamdulillah masyarakatnya rutin sholat malam, tarawih dan witir, betul? Betul? Sekarang Ramadan udah lewat, kabarnya sholat malam di Cenang lanjut apa stop? Terus apa pray? Masjid-masjid, musola-musola di Cenang sekarang ini jamaahnya juga masih tetap rame kayak kemarin taraweh Ramadan. Ini yang saya maksud, masyarakat kita banyak yang kebalik-balik, yang tidak penting dipenting-pentingkan, yang penting malah tidak pentingkan, dianggap tidak penting. Sholat taraweh rame jamaahnya, kadang masjid sampai tidak muat, tapi sholat maktubah rata-rata jamaahnya sepi. Halo, sekarang saya tanya, tolong dijawab, sholat tarawih hukumnya wajib apa sunnah? Oke, bener. Sholat subuh sunnah apa wajib? Wajib. Sunnah dengan wajib lebih penting mana? Lebih penting mana? Pahalanya lebih banyak mana? Berarti sholat tarawih dengan sholat subuh lebih penting mana? Di Cenang masjid musola jamaahnya sholat tarawih dengan subuh lebih banyak mana? Tadi pertanyaannya jawabannya bener, normal, tahu semua, tapi yang terakhir kok kayak orang yang nggak waras ya. Diulang. Sholat tarawih hukumnya wajib apa sunnah? Sholat subuh sunnah apa wajib? Sunnah dengan wajib lebih penting mana? Pahalanya lebih besar mana? Berarti tarawih dengan subuh lebih penting mana? Di Cenang masjid musola sholat tarawih dengan sholat subuh jamaahnya lebih banyak mana? Para edan-edan sekalian, sampean ora tarawih ora dosa, tapi sampean ora subuh.
Ya Allah, ya Allah Gusti, Allahumma sholli ala Muhammad. Kemarin Ramadan dilatih baca Quran tiap hari, tiap malam. Sekarang Ramadan udah lewat, baca Quran di Cenang kabarnya pripun? Terus apa prei? Berarti orang Cenang Ramadannya berhasil apa gagal? Sukses apa gagal? Potongan orang duwe isin. Orang yang Ramadannya sukses itu bisa membiasakan Ramadan di luar Ramadan, meramadankan bulan-bulan selain Ramadan. Ini kalau nggak dijelaskan ya nggak paham lagi. Misalnya masyarakat Cenang itu cantik-cantik, cuma para awan-awan yang saya hormati, kalau Ramadan kita berhasil, selepas bulan Ramadan kita bisa membiasakan Ramadan di luar Ramadan. Kita bisa meramadankan bulan-bulan selain Ramadan, menjadikan bulan-bulan selain Ramadan seperti bulan Ramadan semua. Oke, Ramadan memang sudah berlalu, tapi aku masih tetap bisa melakukan amaliyah Ramadan. Memang bulan Ramadan sudah lewat, tapi aku masih tetap bisa puasa. Minimal puasa Senin, kalau nggak kuat boleh dibagi. Bapaknya yang Senin, ibunya yang, jadi tiap hari Senin bapaknya nyenen, tiap hari Kamis ibunya. Oke, Ramadan memang sudah lewat, Ramadan memang sudah berlalu, tapi aku masih tetap bisa melaksanakan amaliyah Ramadan. Aku masih tetap bisa baca Quran setiap hari minimal 2 juz seperti kemarin bulan Ramadan, atau setidaknya one day one juz, 1 hari 1 juz. Kalau masih belum mampu, one day setengah juz. Masih nggak kuat, one day 1/4 juz. Keberatan, one day one lemper. One day one ayat ya kenemenen. Halo, itu maksudnya membiasakan Ramadan di luar, meramadankan bulan-bulan selain Ramadan. Memang Ramadan sudah lewat tahun ini, tapi aku masih tetap bisa qiyamul lail. Kalau kemarin 20 rakaat tarawih plus 3 rakaat witir, aku bisa rutin sebulan penuh. Sekarang pun aku tetap bisa rutin, meskipun nggak harus 20 rakaat. Ya keberatan potonganmu. Sehingga saya sering sampaikan, kalau lebaran siapapun boleh ikut. Soalnya lebaran itu hanya tradisi, siapapun boleh ikut. Bodo itu hanya budaya, sapa wae entuk melu. Hari raya itu hanya budaya, siapapun boleh ikutan, silahkan. Berlebaran tradisi, siapapun boleh ikutan, silahkan, nggak dilarang. Tapi tidak semua orang berhak mendapatkan Idul Fitri. Hanya orang-orang yang sukses Ramadannya saja yang berhak mendapatkan Idul Fitri. Kalau lebaran siapapun boleh ikutan, nggak dilarang oleh petugas keamanan. Meskipun Ramadan sama sekali nggak pernah puasa, ikut lebaran silahkan, boleh ikut lebaran tapi nggak pernah puasa di bulan Ramadan. Itu gambarannya kayak ada laki-laki, bapak-bapak pakai sabuk tapi tidak katoan. Penting mana toh sabuk sama katok? Sama-sama pentingnya, tapi lebih penting katok. Pakai katok meskipun nggak sabukan bisa, kelonggaran kebesaran dipincuk. Nah kalau pakai sabuk tapi nggak katokan, gendeng. Nah itu namanya ikut lebaran tapi nggak pernah puasa sama sekali. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Contohnya suamimu. Ya Allah, ya Allah,
Nah, kemarin Ramadan itu dididik supaya jadi ahli sedekah. Memberi berbuka puasa kepada orang yang puasa dapat pahala sama seperti orang yang berpuasa. Apalagi bersedekah di bulan Ramadan, pahalanya luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Minimal dilipat gandakan sampai 1000 kelipatan. Dan tanda sukses Ramadan menjadi orang yang takwa, ayatnya sering dibaca tadi oleh penceramah pertama juga disampaikan, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang suka berinfak, suka membantu, suka menolong, suka bersedekah fis sarra, baik di waktu sempat, wad-dharra, maupun di waktu sempit, ahli sedekah. Di waktu sempat sedekah, di waktu sempit sedekah, dalam segala situasi sedekah. Ayo jawab semua. Di waktu sempat, di waktu sempit, di waktu longgar, di waktu rupek, di waktu senang, di waktu sedih, banyak duit, duitnya sedikit, di waktu sehat, di waktu sakit, itu orang takwa. Meskipun sakit tetap sedekah, sehat sedekah, sakit sedekah. Karena ada orang yang mau sedekah nunggu sakit. Nek sehat orang nate sedekah, bareng gering langsung selamatan, bancaan, dibagi-bagi ke tetangga-tetangga sampai tetangganya itu tahu niteni kok wis suwe ya wonge ora gering. Halo, halo, ibu bapak. Sodakoh di waktu sempat, di waktu kaya, banyak duit, sehat, gampang, banyak orang bisa. Tapi sodakoh fissarra, di waktu kepepet, itu tidak semua orang bisa. Misalnya gini ya, panen mangga, gembel buahnya banyak, dijual nggak payu, akhirnya dibagi-bagikan ke tetangga. Orang gumun, pantes baik, ditolak ora payu, bagi-bagikan ke tetangga, sedekahkan ke tetangga. Mudah sedekah fissarra, tapi sedekah fid-dharra itu berat. Misalnya gini, misalnya ibu sampean misalnya punya duit cuma 500.000, ya cuman itu duit sampean, kan potonganmu ora tau ndek duit oke. Maaf, jangan tersinggung, kalau duitmu banyak nggak mungkin duduknya ndoprok di bawah seperti itu. Demikian pula yang sebelah sini, yang sebelah sana, ini potongan orang duit-duit. Sorry, jangan marah. Misalnya sampean kaya, duitnya banyak, nggak mungkin mau berdesak-desaan duduk di situ. Betul? Orang-orang yang kaya, banyak duit, pengusaha-pengusaha, nggak mau datang pengajian umpet-umpetan kayak gini, desek-desekan kayak gini. Makanya yang hadir di sini itu kere semua. Sehingga penduduk surga itu kebanyakan isinya orang-orang miskin. Hidup melarat, hidup melarat. Loh, orang kaya apa mau hadir di pengajian kayak gini? Dia sekarang ngurusi perusahaannya, ngurusi karyawannya, ngurusi bisnisnya. Yang rajin datang ke pengajian ini orang-orang kere, orang-orang melarat. Makanya nanti yang banyak masuk surga orang-orang miskin. Melarat tenan ya amin. Makanya maaf kalau misalnya tak bikin contoh, sampean punya duit 500.000, ya cuman itu duit sampean, nggak ada yang lain. Wong sampean nggak pernah punya duit banyak. Contoh sayang. Loh, kalau duit sampean banyak nggak mungkin duduk di sini. Betul? Misalnya sampean punya duit 500.000, cuman itu duitnya nggak ada yang lain. Sampean sendiri punya kepentingan pribadi yang sangat darurat, penting banget. Duitnya cuma 500 itu aja, nggak ada yang lain. Ada tetangga datang mau minjem duit. Ayo, berani ngelepas napa mboten? Yang sebelah sini berani ngelepas napa mboten? Mikir. Yang sebelah sini berani ngelepas napa mboten? Pelit. Kalau orang bertakwa berani ngelepas. Loh, dirinya sendiri kan punya kepentingan, emergensi, darurat. Duit cuman itu, nggak ada yang lain. Kok berani ngelepas? Karena yakin dengan jaminan Allah, pasti akan diganti oleh Allah dengan ganti yang lebih baik dan lebih banyak. Makanya orang kalau dikasih itu pertama disuruh matur suwun, berterima kasih. Yang kedua mendoakan
Doanya bagaimana? Jazakumullahu khairan katsira. Mudah-mudahan Allah membalasmu dengan balasan yang lebih baik dan lebih banyak. Karena memang akan diganti oleh Allah dengan ganti yang lebih baik dan lebih banyak. Percaya apa enggak? Sebelah sini percaya apa enggak? Sebelah sini percaya apa enggak? Oke, aku juga percaya. Kalau kamu percaya, emang kamu percaya dan kamu bisa dipercaya. Tapi sayangnya gini, banyak orang yang sudah percaya sama Allah tapi belum berani menaruh kepercayaan penuh kepada Allah. Percaya sih percaya, tapi nggak berani menaruh kepercayaan penuh. Aneh. Sama koperasi simpan pinjamnya berani menaruh kepercayaan. Sampai BPKB taruh situ, surat tanah percayakan situ. Sama Allah nggak berani menaruh kepercayaan. Gini loh, bapak-bapak misalnya mancing, itu berani buang umpan cacing ke belumbang karena bapak punya harapan akan dapat apa? Kalau sama belumbang aja percaya, masa sama Allah nggak percaya? Di mana kredibilitas keimanan Anda? Halo? Sama belumbang aja percaya kok, berani buang cacing karena ada harapan mau dapat. Itu sama belumbang lo percaya, masa sama Allah nggak percaya? Contoh paling gampang gini, ibu yakin diganti sama Allah. Misalnya ada tamu di rumah ibu, siang-siang panas kayak gini, kemudian tamunya dipersilakan, silakan duduk, tamunya duduk, kasih suguhan minum, terus dipersilakan, silakan minum, terus diminum sama tamunya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya saking hausnya tamu, minum itu sampai korek-korek habis. Sebagai tuan rumah yang baik, tahu kalau gelasnya udah kosong, dia pakai joki meleh. Nggak usah, nanti tak joki sendiri. Loh, Allah juga begitu. Kalau tahu ada hambanya yang berani sedekah sampai koret-koret habis, pasti dijoki meleh sama Allah. Itu hambaku luar biasa, berani sedekah sampai koret-koret habis, luar biasa. Itu Anwar Zahid. Tak joki lagi, kasih lagi yang lebih banyak. Ngono orang Bojonegoro. Ya Allah, ya orang Cenang, orang Songgom, Masya Allah. Percaya apa enggak? Makanya ketika Rasulullah menawarkan kepada para sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, ini perjuangan agama butuh modal. Siapa yang mau menginfakkan hartanya di jalan Allah, rebutan infak. Giliran Sayyidina Utsman, saya ya Rasulullah, sepertiga kekayaan saya infakkan di jalan Allah. Allahu Akbar. Sepertiga kekayaan Sayyidina Utsman itu kekayaannya orang sekabupaten Tegal masih kalah. Yang Brebes ya lupa aku ya, karena tadi malam dari Tegal, kemarin seharian 4 tempat di Tegal, ini sekarang Brebes, habis ini langsung geser ke Kendal. Saya ini udah 3 hari tidak pulang, bahkan kalau dihitung udah 6 hari. Kemarin tanggal 5, 6, 7 di Hong Kong, 5, 6, 7 saya di Hong Kong, malam nyampe rumah, pagi langsung berangkat. Pekalongan 4 tempat, Tegal 4 tempat, sekarang Brebes, sambung nanti Kendal, besok langsung Pati, sambung Jepara, sekalian 5 hari tidak pulang. Siapa ngomong duitnya akeh, pikiranmu, istriku aja nggak pernah mikir kayak gitu. Bentar, sebentar, habis ini infak keliling. Mohon maaf, Sayyidina Umar, angkat tangan. Saya ya Rasulullah, separuh nilai kekayaan saya infakkan di jalan Allah. Lebih gila lagi ya, memang separuh dari Sayyidina Umar kalah dibanding sepertiga dari Sayyidina Utsman secara jumlah dan nominal. Lebih kaya Sayyidina Utsman, tapi dari segi nilai lebih hebat Sayyidina Umar 50%. Giliran Sayyidina Abu Bakar Siddiq, saya ya Rasulullah,
Oke, silakan, berapa? Seluruhnya. Masya Allah, seluruhnya kekayaan saya infakkan di jalan Allah. Rasulullah kaget, heran, kemudian bertanya, nanti keluargamu gimana, istrimu, anak-anakmu gimana? Cukup bagi kami memiliki Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, misalnya sekarang bentar lagi akan ada departemen pengemisan yang ngemis akhirat, keliling bantu menawarkan tiket surga untuk sampean. Ya, misalnya ini sampean ada duit 600.000, kalau sampean jadi Utsman sepertiga, berarti berapa? 200.000 masukin kotak plung. Kalau sampean jadi Umar 50%-nya, 300.000 rupiahnya plung masukin kotak. Kalau sampean jadi Abu Bakar seluruhnya 600.000 sak dompet-dompetnya. Nah, ini sebentar lagi panitianya mau keliling, kira-kira nanti panjenengan Bapak Ibu milih jadi Utsman, jadi Umar, apa jadi Abu Bakar? Aku yang nggak milih siapa-siapa, milih jadi Sulastri. Kalau Sulastri 2.000 duitnya lungset. Allahumma sholli ala Muhammad. Mohon kesediaan teman-teman panitia untuk melaksanakan tugas. Bapak Ibu para jamaah, sambil adik-adik yang cantik-cantik, tolong yang telaten ya Dek ya, nanti kalau belum ngasih jangan ditinggal, ibunya ditungguin terus sampai ngasih duit ya Dek. Kalau ditungguin masih nggak ngasih duit, nanti tolong dipelorot gelangnya apa kalungnya. Halo, Allahumma sholli ala Muhammad. Terima kasih infaknya, mudah-mudahan menjadi jariah, pahala yang terus mengalir ila yaumil qiyamah. Jangan takut, ayo Bu nyaut lagi, Bu ngaji lagi, udah itu loh ngelepas 5.000 lek tenger-tenger kok ora rampung-rampung. Udah yang dimasukin udah diganti sama Allah, pasti diganti sama Allah. 5.000 sedihmu rong tahun. Wah yang ngetok ke piro itu loh, orangnya kipas-kipas itu loh. Ya Allah ya. Jangan cari ngedang kolo, itu cari mati, apalagi bunuh diri, tidak boleh. Wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan lupakan, selalu ingat, faktiru dzikra hadzimil ladzat, pesan Rasulullah, perbanyak ingat perkara yang bisa mutus kematian, bisa mutus macam-macam kelezatan. Apa itu? Kematian. Orang itu kalau banyak ingat mati, insya Allah jadi orang baik. Kenapa orang jahat, kenapa orang nakal? Di antara sebabnya karena dia nggak ingat mati. Betul? Maling itu andaikan ingat mati nggak mungkin nyolong, nggak ada. Copet mau beraksi nyaut tas kok sambil bawa iman, mau nyaut tas kok auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar, itu nggak ada. Pejabat-pejabat yang korupsi itu andaikan dia ingat mati nggak mungkin dia korupsi. Betul? Mohon maaf yang pejabat, kalau bicara korupsi yang saya bikin contoh selalu pejabat, karena setahu saya yang korupsi adalah pejabat. Ya mohon maaf, itu setahu saya loh, setahu saya yang korupsi itu pejabat. Lah nek kroco-kroco kayak gitu yang mau dikorupsi ya apa? Sebenarnya pengen tapi nggak tahu caranya. Loh kenapa kok sampai berbuat korupsi? Karena dia nggak ingat mati. Halo? Orang yang berbuat zina, andaikan dia ingat mati, nggak mungkin dia melakukan zina. Kok sampai berbuat zina nggak ingat mati? Makanya nggak ada orang mau zina kok tawasul dulu. Saudari Lonte yang saya cintai, sebelum kita melakukan proses perpetingkringan ini, mari sama-sama kita bertawasul dengan membaca suratul Fatihah. Semoga petingkringan kita ini mendapatkan barokah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ya cangkemmu ditungkai malaikat. Ya karena nggak ingat mati. Coba misalnya, ini nanti saya pas naik metingkring, malaikat Israel datang, nyawa dicabut, langsung masuk pemberitaan. Seorang warga desa Cenang mati metingkring.
Loh kenapa anak-anak itu kok mabuk minum minuman keras? Karena nggak ingat mati. Coba mau minum ingat mati, botol minuman keras udah dibuka tutupnya, ciu. Nah kan kalau dicukit itu suaranya ciu, makanya dinamakan ciu. Udah dipegang tinggal gelok kok inget iki kok nyonge pas ngombe banting nggak jadi. Makanya suruh banyak ingat mati. Halo halo. Nah agar kita selalu ingat mati ada konsep sederhana ini saya sampaikan di mana-mana mumpung ingat. Konsepnya seperti ini: jadikan dunia di tanganmu, jadikan akhirat di hatimu, dan jadikan kematian di pelupuk matamu. Sepok ngomong matamu dewe. Ini bahasa Indonesia sayang. Saya ulang, jadikan dunia di tanganmu, jadikan akhirat di hatimu, dan jadikan kematian di pelupuk matamu. Matamu juga ya, yang sebelah sana matamu juga. Yang di panggung orang wani apa? Matamu juga ya, matamu yang ketawa-ketawa itu mataku ya iya. Artinya gini sayang, ini maaf ya, ini bahasa Indonesia, jadi jangan dipelintir-pelintir loh nanti. Itu mulai Aba Anja bahasanya kasar, mulai dulu kalau saya kasar, tapi kan saya kasarnya aturan. Itu bahasa, itu Aba Anja ngilok-ngilok nih wong, mulai dulu saya ngilok-ngilok nih wong. Coba tonton kembali video-video lawas saya, ceramah-ceramah saya waktu saya masih jemburis. Iya masih kuru ya, kayak orang cacingen ya. Terus ke Dok, kalau ngata-ngatain orang ngilok-ngilok nih wong mulai dulu saya seperti itu. Itu Aba Anja ngerosting, ya mulai dulu saya tukang roasting, tapi saya roastingnya kan roastingan sayang. Mulai dulu udah seperti itu saya. Pokoknya saya itu kalau punya metode apa banyak ditiru orang. Mulai ceramah dengan madhab ngawuriyah. Saya dulu belum ada HP Android, masih HP ungkal itu, bluetooth. Akhirnya banyak yang niru kayak gitu. Terus gaya roasting banyak yang niru. Terus sekarang interaksi dengan jamaah, manggil anak-anak, bagi-bagi hadiah, banyak yang niru. Lho nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Ya enggak apa-apa, yang penting manfaat, yang penting baik. Enggak apa-apa. Ya, kita itu harus kreatif, inovatif. Kalau enggak gitu, enggak bisa bertahan sampai hari ini. Ya dipikir bisa bertahan sampai hari ini itu gampang apa? Di tengah persaingan. Loh, banyak penceramah baru, tapi Aba Anja kan tetap di hatimu. Makanya makasih semuanya. I love you. Aku sempat khawatir sih kamu berpaling ke lain hati, tapi ternyata kamu masih tetap setia sama aku. Aku makin sayang sama kamu. I love you semuanya. I love you semuanya. I love you. Sing tuwek ora usah. Tuwek meluk-meluk ngene apa? Gila nih. Jadikan dunia di tanganmu, dunia cukup di tangan saja, jangan masukkan ke dalam hati. Artinya apa? Dunia itu cukup di tangan, jangan masukkan ke dalam hati, jangan masukkan ke dalam saku, jangan masukkan ke dalam rekening, jangan masukkan ke dalam brankas, cukup di tangan. Begitu dapat, lepas, begitu nompo, wenehno, begitu entuk, paringke. Karena dunia hanya di tangan, mau dibawa terus, nggak kuat. Mau digenggam terus ndak mampu, mau dipegang terus ndak muat. Orang tangan cuman segini, paham? Itu maksudnya dunia cukup di tangan. Ngapain sih kita eman-eman? Sebanyak apapun dunia kita, yang kita makan ujung-ujungnya hanya jadi kotoran. Yang kita pakai ujung-ujungnya hanya jadi rongsokan, garis miring rombengan.
yang kita simpen ujung-ujungnya hanya jadi warisan, garis miring rebutan, garis miring gegeran, garis miring tukaran. Betul? Yang benar-benar milik kita selamanya sampai ke surga adalah yang kita lepas untuk perjuangan di jalan Allah, seperti yang tadi panjenengan infakkan. Alhamdulillah. Anda usah kenceng-kenceng 2000 lilai banter. Halo? Jangan masukkan ke dalam hati. Kalau dunia dimasukkan ke dalam hati, berapapun muat. Karena hati manusia itu luas. Apapun dimasukkan ke dalam hati muat. Rumah dimasukkan ke dalam hati muat. Kendaraan 1000 masuk ke dalam hati muat. Hati manusia ini luas. Hati manusia ini lebih luas daripada samudra, bahkan lebih luas daripada jagat raya semesta. Apa? Lah ini intonasi ceramah yang mahal begini. Kalau dunia dimasukkan ke dalam hati, akibatnya ketika memiliki kekayaan dunia yang banyak, merasa tinggi hati. Ayo sampean jawab hati, ngono loh, diulang. Kalau dunia dimasukkan ke dalam hati, ketika memiliki harta kekayaan dunia yang banyak, merasa tinggi, melihat orang lain yang kaya raya dunianya banyak, dia iri, dipameri kekayaan sama orang lain, dia merasa sakit, pengen kaya, pengen punya harta banyak, tapi nggak kesampaian, nggak keturutan, dia berkecil gara-gara dunianya dimasukkan ke dalam. Yang kedua, kalau dunia dimasukkan ke dalam hati, jadinya sedih, susah, gelisah, ribut, kacau, tukaran, gegeran. Tolong dijawab pertanyaan saya, yang ikut jawab mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan rezekinya lancar, minimal gampang nyari utangan. Lo sampean nyari utangan susah, bingung, wong potonganmu tukang utang. Bapak Ibu pernah susah apa enggak? Pernah sedih apa enggak? Pernah gelisah apa enggak? Pernah gegeran apa enggak? Saya tahu sebabnya. Pasti itu karena urusan dunia. Pasti karena urusan dunia. Betul? Betul? Maaf, suami istri harusnya saling menyayangi, saling mencintai, saling memadu kasih, saling pengertian. Betul? Supaya rumah tangganya sakinah mawaddah rahmah dan barokah. Itu suami istri. Tapi ada enggak suami istri yang cekcok? Ada enggak suami istri yang ribut? Ada enggak suami istri yang gegeran? Pasti urusan dunia. Sampai detik ini saya belum pernah mendengar ada suami istri ribut, cekcok, gegeran gara-gara sholat tahajud. Saya ngokeh ya gara-gara duit. Betul? Ibu sebagai istri merasa uang belanja kurang, dikasih uang belanja, lah kok cuman ini masih kurang. Sementara bapak sebagai suami ngerasa kerja keras, hasil kerja dapat duit udah dikasihkan ke istri semua, akhirnya ribut. Kan ada toh bapak-bapak itu kerja keras, pontang panting polain ndak karu-karuan sampai awake rupane jan koyo plastik resek kena lengo kletek. Begitu dapat duit dikasihkan istri semua, sampai mau ke warung ngemis minta duit ke istrinya. Wonten apa mboten? Itulah suami oon. Lawang suami yang kerja keras, begitu dapat duit semua dikasihkan istri, itu suami oon. Suami kayak nggak ngerti duit kalau udah terlanjur masuk ke bendahara umum, metune krungu kupingmu. Bapak harus bikin proposal dulu. Makanya bapak kalau dapat duit jangan kasihkan istri semua. Masa suami mau ke warung aja minta duit istri sampai ngemis-ngemis, suami oon itu. Jangan kasihkan semua, sebagian masukkan peci. Makanya ketumu, koplokmu, pecimu itu didesain ada selempitannya. Sebagian masuk sini, kalau punya kepentingan pribadi cukup berhubungan dengan departemen persongkokan. Tapi hati-hati bapak, mulai nanti malam akan ada operasi songkok.
Suami istri kok ribut gegeran, pasti urusan dunia, mesti itu. Maaf, anak wajib berbakti kepada orang tuanya, betul. Anak wajib menghormati dan memuliakan orang tuanya, betul. Tapi ada nggak anak yang berani sama orang tuanya? Ada nggak anak yang menentang orang tuanya? Ada nggak anak yang melawan orang tuanya? Itu namanya anak apa? Anak manusia. Ya, anak manusia yang durhaka itu pasti perkara dunia, mesti. Saya nggak pernah dengar ada anak berantem sama bapaknya gara-gara puasa Senin Kemis, gara-gara zikir, nggak ada. Yang banyak ya gara-gara dunia, gara-gara warisan, betul. Salahnya karena dunia dimasukkan ke dalam, maka dunia cukup di tangan saja. Penuhi hatimu dengan akhirat, penuhi hatimu dengan kebesaran Allah. Jangan beri rongga sedikit pun di hatimu untuk ditempati dunia. Tutup rapat hatimu agar tidak dimasuki dunia, dan jadikan kematian di pelupuk, jadikan kematian di pelupuk. Terima kasih. Baru kali ini saya di mata-mata ke wong sakmene akeh. Kematian di pelupuk mata itu gini sayang, kematian itu deket, udah di pelupuk mata, usia kita bertambah, berarti umur kita berkurang, jarak dengan kematian semakin dekat, betul. Idul Fitri tahun kemarin ada saudara kita yang masih membersamai kita, masih bercanda, bersenda gurau bersama kita. Idul Fitri tahun ini dia sudah tidak lagi bersama kita, betul. Dan tidak menutup kemungkinan keadaan itu akan menimpa Anda. Sekarang Bapak Ibu sampean masih bisa ikut berhalal bihalal. Siapa tahu tahun depan sampean sudah tidak lagi bisa ikut berhalal bihalal di sini. Sampean sudah berhalal bihalal di alam kubur. Jadikan kematian di pelupuk matamu, maka orang cerdas itu adalah orang yang mendekati sesuatu yang makin dekat serta menjauhi sesuatu yang makin jauh. Dia mendekat ke sesuatu yang makin dekat, dia menjauh ke sesuatu yang makin jauh. Maksudnya bagaimana? Mendekat ke sesuatu yang makin dekat, apa itu? Detik kematian yang makin dekat, maka dia terus mempersiapkan diri menyambut datangnya kematian. Menjauh dari sesuatu yang makin jauh, apa? Dunia. Makin jauh kita tinggalkan. Hakikatnya setiap hari kita berjalan menjauhi dunia. Makanya orang mati itu disebut meninggal. Moh ranyaut kurang banter. Orang mati itu disebut meninggal karena memang meninggalkan dunia. Dunia ini makin jauh kita tinggalkan. Orang yang cerdas udah siap-siap mulai sekarang belajar meninggalkan, sehingga nanti pada gilirannya tiba benar-benar meninggalkan, sudah siap, sudah tidak lagi kaget, wes siap. Sedangkan orang bodoh adalah mereka yang menjauh dari sesuatu yang makin dekat, dia malah mendekat ke sesuatu yang makin jauh. Kematian yang makin dekat malah dia jauhi, sama sekali nggak mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya. Dunia yang makin jauh ditinggalkan, dia malah lari mengejar.
Iya. Apa salah ya? Pasal 226 satu dua delapan bulan bukan berikan diri ini 51 dia konfirmasi di pas Nah, Senin pun dia Iya.